Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada tanggal 15 Januari nggih, saged rawuh teng acara pelantikan PW IKPT Yogyakarta nggih. DIY. Nun sewu, tak kenal maka tak sayang. Tentunya mungkin kalau alumni di angkatan-angkatan kita mungkin sampun kenal. Mungkin alumni-alumni yang ada jauh di sana, mungkin informasi tentang CV pada saat di pondok nun sewu sakit disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Matur suwun Cak Soleh. Alhamdulillah Cak Soleh saged rawuh di acara pelantikan PW IKPT Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini ketepatan juga sekaligus seminar ya, seminar terkait dengan ekonomi dan pemberdayaan umat. Perspektif Habib Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya, alhamdulillah pada siang hari ini berjalan dengan lancar berkat doa para kiai, para rawuh, termasuk juga para pengurus PW IKPT DIY. Kula Muhammad Tontowi, asli kula Cirebon. Masya Allah. Kula mlebet teng Tebuireng MTS Tebuireng tahun 90. Komplek N13 kamaripun. Lajeng 1993 lulus lanjut teng Aliyah Yayasan Khairi Hasyim sebelah nggih. Mondokipun teng Pondok Pesantren Wali Songo Bayi Aden Ali teng dalem teng Pondok Gus Sambil. Ya alhamdulillah lulus tahun 96. Lajeng lanjut kuliah teng Jogja. Nggih. Terus napa sampun domisili teng Jogja nggih? Oh nggih. Alhamdulillah domisili kula teng Wonosari Gunung Kidul. Jadi kula angsal istri teng Wonosari Gunung Kidul. Masya Allah, alhamdulillah. Berarti anu nggih Yai, sekalian kuliah sekalian alhamdulillah diparingi barokah istri nggih. Jadi ini berkat Tebuireng, saged kuliah teng Jogja, kemudian dapat Tebuireng kalau saged dapat istri orang Wonosari, ya alhamdulillah juga kemudian saged kumpul-kumpul sama alumni Tebuireng teng Jogja. Kalau nggak ketemu istri saya Wonosari, nggak bakal ketemu sama beliau. Terus saya bisa diceritakan sedikit tentang IKPT Yogyakarta ini. Terus saya kan, bisa diceritakan sedikit tentang IKPT Yogyakarta ini, Nun Sewu. Jadi ikatan keluarga alumni pesantren Tebuireng Daerah Istimewa Yogyakarta ini memang baru terbentuk 2022 ya. 31 Desember gitu. SK-nya sesuai SK-nya gitu. Sebenarnya sudah ada tokoh-tokoh yang dari alumni Tebuireng yang sudah membangun silaturahim komunikasi, salah satunya adalah Bayi Aslam, Bayi Zuban dan sebagainya gitu. Nah, kami derek dawuh para sesepuh, para senior gitu untuk menginisiasi pembentukan pengurus wilayah IKPT DIY gitu. Dan alhamdulillah berkat dukungan beliau termasuk juga Bayi Agus Murni gitu, dukungan beliau, alhamdulillah PW IKPT DIY terbentuk gitu. Nah, memang bukan persoalan yang mudah ini karena saya pribadi ini baru mengenal beberapa senior, juga beberapa alumni Tebuireng di Jogja ini kan belum lama gitu. Jadi kami harus kemudian memetakan mapping kinten alumni Tebuireng yang ada di Jogja itu sinten mawon, dalemé pundi, nah niku kami coba terus membangun komunikasi, termasuk juga minta arahan dari para senior, para kiai, kinten langkah-langkah pun katan. Dan alhamdulillah setelah dapat arahan dari para senior, ada Pak Yai Agus Murni, ada Pak Yai Aslam, ada Pak Yai Zuban dan sebagainya. Kami kemudian bergerak koordinasi gitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah terbentuk dan alhamdulillah juga kemudian terlihat ternyata alumni Tebuireng di Jogja itu juga banyak ternyata. Alhamdulillah. Terus akhirnya alhamdulillah hari ini dilantik, Kang. Tentunya walaupun baru 2022 ya tadi ceritanya ya Kang ya. Sesuai SK 2022. Sesuai SK, tapi sebelumnya sudah mulai embrio-embrionya atau alumni sudah banyak, sudah sering berkumpul, sering berkomunikasi gitu ya, Nun Sewu. Ya, mungkin nanti Pak Agus ketempatan kalau pribadi nembe
ketemu panggil saling Pak Yai Zuban gitu. Kalau dengan Pak Yasan kalau sampun beberapa kali gitu, sudah beberapa tahun gitu. Dan tahu bahwa beliau itu adalah senior kami gitu di Tebuireng gitu. Tapi kemudian untuk menginisiasi pertemuan untuk pembentukan IKPT DIY ini belum lama, sekitar 1 bulan 2 bulanan ya. Nah, itu dia. Berarti termasuk estafet ya, termasuk apa, cepat ya, ya. Istilahnya walaupun cepat, tetapi tentunya membutuhkan suatu kekompakan bersama ya. Ya, itu harapan kami ya. Betul. Karena kita sebagai santrinya Mbah Hasyim, Habib Syekh Hasyim Asy'ari, itu kita harus kemudian merasakan bagaimana ada dalam satu ikatan gitu. Ikatan bersama, ikatan keluarga yang namanya IKPT dimanapun berada itu termasuk IKPT DIY gitu. Dan terutama kita juga jangan lupa bahwa kita sebagai alumni juga adalah santri tetap. Jadi tetap kita penting juga adalah selalu meminta saran, minta masukan kepada para sesepuh, para kiai gitu. Sehingga langkah-langkah kita sebagai katakanlah anak muda itu bisa diarahkan sesuai dengan langkah-langkah IKPT DIY gitu. Terus saya kalau tidak salah tadi saya lihat temanya mengangkat tentang ekonomi ya. Iya, betul. Apa? Mohon maaf yang ingin mungkin message yang ingin disampaikan oleh teman-teman IKPT Yogyakarta kepada mungkin alumni ataupun IKPT yang lainnya, kenapa yang diangkat mengenai ekonomi menurut saya, Bu? Nah, ini hal yang menarik ya. Itu dia. Cak Soleh. Jadi terkait dengan ekonomi ini kan menjadi pemikiran kita bersama. Karena selama ini kita selalu berpikir bahwa yang namanya agama itu hanya dakwah di masjid gitu ya, dakwah di musola dan sebagainya. Padahal ajaran Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu sangat multidimensi ya. Jadi bicara tentang Ahlussunnah wal Jamaah, bicara tentang keislaman itu tidak hanya wilayah hanya di ranah-ranah masjid, musola dan sebagainya, tapi juga bagaimana menekankan pentingnya ekonomi gitu. Betul. Pentingnya ekonomi gitu. Dengan mengangkat seminar tentang ekonomi dan pemberdayaan umat, ini harapan kami ini menjadi komitmen bersama gitu. Kita alumni IKPT DIY itu bersama-sama ayo ini digelorakan gitu. Ajaran Mbah Hasyim, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari terkait dengan pentingnya peningkatan ekonomi dan pemberdayaan umat. Jangan lupa bahwa pemberdayaan umat dan juga peningkatan ekonomi itu hal yang sangat penting gitu. Bagaimana kita bisa sedekah, bagaimana kita bisa zakat kalau ekonominya kita minim. Nah, kita jangan sampai umat Islam khususnya alumni Tebuireng itu sebagai orang yang maaf ya, hanya menerima sedekah, infak dan sebagainya. Kalau bisa malah sebaliknya ya. Kita sebaliknya gitu. Sehingga kemudian harapan kita di samping seorang kiai, harapan kita juga sebagai seorang pengusaha. Harapan kita seperti itu. Hal-hal ini yang mungkin selama ini jarang diketahui ya. Bahwasanya Hadratus Syekh juga seorang pengusaha juga ya. Yang notabene hal-hal ini yang ingin digali oleh teman-teman IKPT Yogyakarta ya tentang sisi ekonominya ya. Betul. Dan yang penting adalah dari ajaran Mbah Hasyim itu terkait dengan pentingnya peningkatan ekonomi dan pemberdayaan umat, bahwa kita berbeda dengan teori ekonomi lainnya, umat, bahwa nilai-nilai luhur ajaran Ahlussunnah wal Jamaah itu menjadi tekan dari beliau. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Mungkin karena waktu yang sangat membatasi, mungkin izin bisa Sapa Yai mungkin izin. Monggo Yai. Tadi sempat disampaikan bahwa sangat cepat ya IKPT Yogyakarta ini berdiri. Kira-kira sebagai sesepuh. Yang pertama itu barokah itu ada. Barokah itu ada. Walaupun tidak nampak, tapi pasti ada. Barokah ya. Yang kedua, walaupun saudara-saudara sahabat itu santri sudah lulus jadi alumni, itu tetap santrinya Mbak Hasyim. Ikatan batin itu nggak bisa lepas.
dengan ikatan batin itulah keikhlasan itu kita gampang bertemu. Insyaallah. Karena sama-sama punya keinginan silaturahim yang kuat, ajaran dari pesantren kan begitu. Jadi ketika di kamar akrab, di masjid akrab, di sekolah begitu lulus itu masih ingat. Dulu kayak apa teman saya ngeliwet bareng. Masya Allah ya. Terus saya, Yai angkatan berapa ya? Saya itu memang asli Jombang ya. Saya itu di SPI ya. Asli Jombang. Ya, jadi Masya Allah. Jadi saya ini seperti Gus Kiki masih generasinya 4 Mbah Hasyim. Iya, tapi saya pernah mondok di SPI itu tahun 78 atau 9. Berarti masuk pas di Tebuirengnya? Iya, 78. Fungsinya yang pertama saya mengharap seluruh alumni Tebuireng itu selalu mempererat tali silaturahim. Itu ajarannya Mbah Hadim. Dalam kitab Ta'lim itu kan. Adab dijaga, silaturahim dijaga. Kemudian ajaran amalianya Mbah Hasyim harus tetap dilaksanakan. Insya Allah kalau itu bisa dijaga dengan istiqomah, kita tetap langgeng lah. Masih bisa tetap jadi santrinya Mbah Hasyim. Itu barokah itu ada. Nggak nyangka. Izin Yai, kira-kira sebagai closing statement yang ingin Yai sampaikan kepada alumni Tebuireng dimanapun berada, izin Yai. Yang pertama, tetap walaupun kita berpisah, tapi dalam hati tetap dekat bahwa kita ini satu santrinya Mbah Hasyim. Itu yang pokok. Sehingga ada ikatan batin, dan mengamalkan amalan-amalan. Insya Allah dengan begitu nanti kita bisa rukun. Mudah-mudahan rukun di dunia ini menjadi rukun kita di akhirat. Amin. Ketemunya di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya. Amin. Barokah. Yai bilang begitu saya merinding ya. Ya Allah. Itulah ya yang kenapa saya benar-benar senang silaturahim kemana-kemana. Lintas semata-mata tadi yang Yai bilang menjadi keberkahan atau barokah dari Hadratus Syekh Masyari. Mungkin demikian Yai ya, kepada seluruh alumni Tebuireng dimanapun berada ya. Mudah-mudahan Yai sekeluarga dan khususnya IKPT Yogyakarta dan pada umumnya seluruh IKPT ya. Seluruh alumni Tebuireng. Masya Allah. Mulai Mbah Hasyim langsung santrinya sampai sekarang. Mudah-mudahan diberkahi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Amin sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah. Ilmunya manfaat Amin ya Allah. Amin. Matur sembah nuwun. Sami-sami. Saya senang sekali bisa hadir ya. Jauh ya. Sukses nggih. Sukses. Makasih kepada seluruh alumni yang berada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.